Jika di tanah Betawi ada si Pitung yang dicap sebagai perampok dan pemberontak oleh Belanda karena sering merampok harta orang-orang kaya lalu dibagikan kepada orang-orang miskin, maka di Kota Padang, Sumatera Barat ada juga kisah serupa. Si Ranca yang terkenal pada awal abad ke-19. Semenjak abad ke-18, Kota Padang menjadi pusat perekonomian di Sumatera. Apalagi setelah dibukanya tambang batu bara di Ombilin dan pelabuhan Teluk Bayur, serta perkebunan-perkebunan yang baru dibuka. Apabila perekonomian dalam satu kota berkembang dengan baik, seharusnya kehidupan warganya turut membaik. Namun tidak begitu adanya di Padang kala itu. Keuntungan hanya bagi mereka yang dekat dengan Belanda. Ketimpangan membuat kriminalitas pun terus bertambah. Perkelahian antar kelompok sering terjadi. Orang-orang dari Pauh dan Koto Tangah adalah yang paling sering tercatat membuat onar terbanyak di Kota Padang karena rasa benci yang mendalam terhadap Belanda. Si Ranca, sesuai dengan julukannya itu, ia digambarkan sebagai pemuda yang tampan dan gagah. Ia disebut Satanise Ogen atau si mata setan oleh Belanda karena sorot matanya yang tajam dan berapi-api. Si Ranca ditakuti banyak orang, namun pengagum dan pengikutnya jauh lebih banyak. Sekitar tahun 1880, si Ranca merupakan buronan nomor 1 kepolisian Kota Padang. Beberapa kali pihak kepolisian ingin menangkapnya, namun upaya itu selalu gagal. Mungkin karena kelihayannya dalam bersilat dan lebih mengenal seluk-beluk Kota Padang, atau mungkin juga banyak penduduk yang menyembunyikannya apabila dikejar Belanda. Kebiasaannya dalam menjarah adalah jika ia mengetahui calon korbannya adalah orang yang bisa bersilat atau jago bela diri, maka si Ranca akan menantangnya bertarung terlebih dahulu, kecuali orang itu mau memberi uang sirih atau uang tembakau lebih. Walaupun si Ranca dikenal sebagai orang yang tidak senang menindas yang lemah, namun tetap saja ia adalah seorang penjahat yang mencari nafkah dengan melakukan perbuatan melanggar hukum. Jika ada yang ketahuan menjadi mata-mata dan memberitahukan keberadaan si Ranca kepada Belanda, rumah mereka akan dibakar oleh kawanan si Ranca. Di antara banyaknya pengikut si Ranca, terdapat pula orang-orang Belanda yang lahir dan besar di Kota Padang, yang bekerja sebagai pegawai rendah dan penjaga toko. Tugas mereka adalah mengambil barang-barang milik majikannya lalu disetorkan kepada si Ranca. Satu lagi alasan kenapa si Ranca begitu sulit untuk ditangkap, yaitu karena si Ranca telah mengembangkan jaringan mata-mata seperti yang dilakukan oleh polisi. Pernah suatu kali, ketika pengawasan dilakukan semakin ketat, si Ranca dikabarkan melarikan diri ke Jambi, bergabung dengan kelompok Sultan Taha. Kontrolir Belanda untuk Pauh memberi tugas kepada Marah Panse untuk menangkap si Ranca. Walaupun Marah Panse adalah seorang mantri kopi, namun oleh Belanda ia dianggap lebih tahu seluk-beluk dan keadaan rakyat. Setelah mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan informasi, akhirnya Marah Panse mengetahui bahwa si Ranca sebenarnya tidak pergi ke Jambi, melainkan ke arah utara dekat Manggopo. Bersama 6 pengawal bersenjata lengkap, Marah Panse berangkat ke Manggopo.
Sesampainya di Manggopo, di sebuah lapau atau warung kopi, Marah Panse menemukan sebuah bungkusan yang berisi sepucuk pistol dan beberapa senjata tajam milik si Ranca. Si Ranca keluar dari persembunyiannya dan menantang Marah Panse untuk bertarung. Belum selesai si Ranca bicara, peluru telah menembus dadanya. Sadar ia telah terdesak, si Ranca terjun ke sungai di sebelah lapau. Marah Panse dan para pengawalnya terus mengejar. Namun si Ranca terus melawan, hingga akhirnya ia jatuh pingsan di seberang sungai. Si Ranca yang sudah tak berdaya diikat dengan sebuah tangga dan dibawa ke rumah kontrolir di Lubuk Bagaluang. Masyarakat datang berduyun-duyun ingin menyaksikan si Ranca. Lalu si Ranca dibawa ke penjara Pulau Karam. Tentara-tentara didatangkan untuk menjaga keamanan penjara, karena telah beredar isu bahwa rakyat Pauh ingin membebaskannya. Akhirnya, pada hari itu juga, si Ranca meninggal dunia karena telah kehabisan banyak darah. Marah Panse yang dianggap berjasa kepada Belanda dihadiahi 50 gulden. Sepeninggal si Ranca, para pengikutnya juga ikut diburu. Yang tertangkap dijebloskan ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Bahkan ada yang dihukum mati dengan cara digantung. Tinggi kuliah di Nurada Langkano Bakalo.